Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin bersaksi juga menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya bermimpi tadi subuh. Di dalam mimpi itu saya melihat banyak sekali orang-orang berhimpit-himpitan di jalan. Dan orang-orang banyak itu seperti panik dan bingung dalam keadaan saat itu sedang kacau dan panik. Dan orang-orang banyak berkumpul di jalan. Itulah kesaksian mimpi saya, dan renungan firman Tuhan saya ambil di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 yang berjudul dalam perikopnya Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Saat ini murka Allah sedang tercurah dari sorga. Murka Allah yang menyala-nyala itu sedang tercurah atas bumi ini karena dosa-dosa manusia, karena segala kefasikan dan kelaliman manusia. Manusia anggap Tuhan itu tidak ada, dan manusia kira Tuhan akan kompromi dengan dosa. Manusia seenaknya hidup di dunia ini, mau menyamai Tuhan dan mau menyamai kuasanya Tuhan, menyembah patung-patung berhala, melakukan hubungan sesama jenis, melakukan pernikahan sesama jenis, mengaku mengenal Allah tetapi melakukan dosa. Itulah yang disebut dengan manusia fasik. Melakukan percaburan, burit-memburit, dosa Sodom dan Gomora. Manusia pikir itu pantas dilakukan, tetapi itu adalah pikiran yang terkutuk. Manusia mengubah jenis kelamin, operasi bentuk wajah, muka, hidung, dan tubuh hanya untuk memuaskan kedagingan. Manusia-manusia jahat yang melakukan kejahatan, kekerasan, membunuh, menyakiti, tidak ada belas kasihan. Manusia melakukan segala dosa dan kekejian di mata Tuhan. Dan manusia itu juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat ke-25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat ke-26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat yang ke-32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, karena mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sekarang ini sedang terjadi bencana-bencana, gempa-gempa kecil dan
api di mana-mana, gempa-gempa dengan skala kecil. Gempa-gempa itu hanyalah tanda peringatan alam kepada kita manusia bahwa akan terjadi gempa mega dahsyat, gempa mega teras. Kapan itu terjadi? Hanya Bapa Surgawi yang mengetahui dan menentukan waktunya. Karena itu bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Berdoalah dan berbaliklah kepada Tuhan. Dan berserulah kepadanya, memohon pengampunan dan perlindungan, agar supaya jiwa kita terselamatkan pada saat murka Tuhan menimpa bumi ini. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Imam Mahdi, Hakim yang adil di akhir zaman ini, Tuhan Yesus yang mengasihi seluruh umat manusia, baik itu Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Islam, semuanya Tuhan kasihi tanpa memandang agama. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.